Membimbing Alan Robertson sebenarnya tidak banyak mengubah gaya hidup saya. Kami mengatur jadwal sedemikian rupa, sehingga setiap kali saya pergi ke kota untuk mengajar, saya akan menghabiskan beberapa jam bersama Alan setelah kelas berakhir. Kami bertemu di kantor rektor di kampus lama Santa Fe, di pusat kota dekat universitas saya. Kami adalah pasangan yang cocok. Alan seorang bankir yang sangat sukses dengan three-piece suit setelan jas 3 bagian, dan saya seorang yogi berkuncir kuda dengan celana jeans dan sandal. Entah apa yang harus dilakukan, tapi Alan adalah orang yang sangat hangat dan berpikiran terbuka. Dia juga sangat berterima kasih atas bantuan saya. Bukan berarti tidak ada momen-momen canggung. Benturan budaya pertama adalah mengenai pembayaran atas layanan saya. Saya bilang kepadanya bahwa saya tak ingin dibayar. Dia berkeras, tapi saya menolaknya. Dia melanjutkan dengan berargumentasi bahwa dia seorang bankir sukses yang sekarang menjadi rektor sebuah akademi dan saya adalah mahasiswa yang hidup dari beasiswa $250.000 per bulan. Itu memang benar, dan juga benar bahwa saya telah menghabiskan seluruh kepunyaan saya untuk membeli tanah dan membangun rumah. Akan tetapi, saya menerima pekerjaan ini sebagai bentuk kepasrahan saya terhadap aliran kehidupan, dan saya tak mau dibayar. Seiring waktu, Alan menerima hubungan kami tanpa embel-embel bisnis, dan kami menjadi teman baik. Kadang-kadang dia datang ke rumah saya untuk belajar, dan kami berjalan-jalan bersama. Dia senang belajar tentang cara hidup saya yang unik, dan saya senang bertemu orang yang sangat spesial di balik setelan bankirnya. Bahkan beberapa kali saya menerima ajakan istrinya untuk makan malam di rumah mereka. Saya mulai melihat seluruh hubungan saya dengan Alan sebagai salah satu anugerah magis kehidupan, terlepas dari resistensi awal saya. Perkembangan Alan meraih gelar doktornya cukup baik untuk mengikuti ujian kualifikasi. Dia mengejutkan saya ketika mengusulkan agar saya mengikuti ujian kualifikasi juga. Saya tidak tertarik melakukannya, terutama karena kami baru siap untuk 2 dari 3 bidang studi utama saya. Tetapi, saya pasrah pada keinginannya. Saya mendaftar untuk mengikuti 2 ujian bidang studi yang telah kami pelajari dan mengikuti ujian yang ketiga di lain waktu. Ketika saya menerima pemberitahuan dari universitas, pihak administrasi secara keliru telah mendaftarkan saya untuk mengikuti 3 ujian sekaligus. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Berpasrah pada hal itu. Saya mulai mengamati diri saya sendiri untuk mengetahui mengapa mengikuti ujian ketiga terasa sangat mengancam saya. Saya tak punya niat untuk menyelesaikan gelar saya, lalu mengapa ujian itu dipermasalahkan? Apa yang saya temukan hanyalah rasa takut gagal di mata orang lain. Saya tahu bahwa jika saya mengikuti ujian tertulis di bidang keuangan publik, bidang yang sama sekali tidak saya persiapkan, saya akan gagal total. Potensi kegagalan itu mengganggu saya dan membuat suara di dalam kepala saya mengoceh tanpa henti tentang cara menghindari ujian. Ini adalah kesempatan besar untuk menyingkirkan bagian dari diri saya yang ketakutan itu. Saya tak lagi melihat kesalahan pihak administrasi sebagai sebuah masalah. Saya melihatnya sebagai tantangan untuk melepaskan diri saya lebih jauh. Maka, saya memutuskan untuk mengikuti 3 ujian tersebut dan bersedia menerima kegagalan pada ujian ketiga. 2 ujian pertama berjalan sangat lancar. Saya telah banyak belajar dengan Alan untuk 2 bidang studi ini, sehingga saya mengetahui materinya dengan cukup baik. Ketika hari ujian ketiga semakin dekat, saya menguatkan hati untuk menghadapi hal yang tak terelakkan. Saya akan mengikuti ujian itu dan rela membiarkan sebagian ego saya mati dengan kematian yang menyakitkan. Apa yang akhirnya terjadi mengubah saya sepanjang hayat. Sehari sebelum ujian, saya membiarkan diri saya membuka buku teks keuangan publik untuk pertama kalinya. Saya meletakkannya di samping saya ketika saya sedang beryoga. Seusai yoga, saya merasa tenang, damai, dan siap sepenuhnya menghadapi ujian hari berikutnya. Seolah ingin memeriksa pedang tempat saya akan terjatuh di atasnya. Saya membuka buku itu secara sembarangan. Saya membaca 2 halaman yang terbuka di depan saya. Saya melakukan ritual ini 3 kali sebelum mengangkat buku itu ke langit sebagai tanda kesediaan saya untuk berpasrah. Keesokan harinya, saya mengamati dengan dekat untuk mengetahui apa yang akan dikatakan suara mental saya. Saya terkejut karena merasa sangat damai dengan peristiwa yang akan datang. Setelah meditasi pagi, saya mengambil buku itu sekali lagi dan membukanya sembarangan. Ternyata yang terbuka adalah salah satu dari 3 tempat yang saya buka sehari sebelumnya. Saya meninjau grafik kompleks di halaman itu dan kemudian mengembalikannya ke rak untuk terakhir kalinya.
Beberapa saat kemudian di pagi itu, saya memarkir van saya di luar kampus dan bermeditasi sebentar sebelum masuk. Batin saya masih terasa sangat tenang. Yang ada hanyalah rasa kepasrahan yang mendamaikan. Saya telah membuktikan bahwa saya mampu berpasrah secara mendalam jika kehidupan memberi saya sesuatu yang sebenarnya tak ingin saya terima. Saya menuju Fakultas Ekonomi dan asisten administratif memberi saya materi ujiannya. Ketika saya menerimanya, saya melihat sekilas ke 6 pertanyaan esai yang 3 diantaranya harus saya jawab. Saya langsung membeku dan air mata mulai menggenang di mata saya. Isi dari 3 pertanyaan tersebut persis seperti yang saya baca di 3 tempat di dalam buku yang saya buka sembarangan sehari sebelumnya. Saya tercengang. Saya berdiri di sana untuk waktu yang lama, bahkan tak kuasa menarik napas. Bagaimana bisa? Ini terjadi lagi. Atas nama mentransendensikan diri saya telah berpasrah dan bersedia menghadapi ketakutan-ketakutan pribadi saya. Lalu di saat-saat terakhir, alih-alih terjatuh ke neraka, saya malah terangkat ke surga. Saya masuk ke dalam ruangan ujian, lalu menulis dan menulis. Benih-benih inspirasi masih sangat segar di benak saya. Saya bahkan bisa mereproduksi dan memperindah grafik yang telah saya buka 2 kali sebelumnya. Saya menyerahkan jawaban saya dan pulang ke rumah dengan kondisi pikiran yang sangat berbeda dari yang saya ekspektasikan. Ketika menuju kampus untuk mengikuti ujian, saya merasa seolah-olah kehidupan meminta saya untuk bersedia membiarkan satu bagian dari diri saya mati hari itu. Tetapi sekarang, saya menyadari bahwa kehidupan meminta saya untuk menepi dan membiarkan kehidupan itu sendiri melakukan apa yang perlu dilakukannya. Saya sangat bahagia karena telah bersedia mengambil risiko itu. Beberapa hari kemudian, saya dipanggil Dr. Goffman dan diberi pujian atas bagusnya nilai ujian keuangan publik saya. Pengakuan darinya seharusnya membuat saya senang, namun itu malah membuat saya merasa bersalah. Dengan lugu, saya menceritakan padanya apa yang terjadi pada saya terkait ujian itu dan bertanya apakah saya telah melakukan kesalahan. Dr. Goffman bangkit, meletakkan tangannya di bahu saya dan menyuruh saya untuk berhenti merendah. Dia kemudian mengantar saya keluar dari kantornya.